Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel JRA di konten Kata Psikolog. Kembali lagi bersama aku Harip Putiana sebagai psikolog yang hari ini akan menemani teman-teman semua belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Teman-teman pernah nggak sih punya pengalaman, mungkin teman-teman pernah mengirim pesan nih atau chat ke teman terdekat teman-teman, kemudian pesan itu sudah terkirim selama 15 menit atau 3 menit yang lalu, tapi pesan itu tidak kunjung segera dibalas oleh lawan bicara atau teman terdekat kita. Nah, terkadang hal ini membuat kita menjadi berpikir, kira-kira apakah teman kita ini apakah sedang sibuk? Ataukah jangan-jangan dia lagi marah sama kita? Atau teman-teman pernah punya pengalaman nggak sih ketika sudah mau bersiap tidur, mata sudah ngantuk nih, tubuh sudah rebahan, tiba-tiba teman-teman jadi terfikirkan oleh kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang sudah dilewati seharian itu. Mungkin teman-teman jadi berpikir, hari ini aku sudah ngobrol dengan siapa saja ya? Kira-kira apakah hari ini aku sudah melakukan kesalahan? Ataukah jangan-jangan aku pernah ada salah ngomong nih dengan orang-orang yang aku ajak ngobrol hari ini? Kalau memang itu relate dengan pengalaman teman-teman semua di sini, jangan-jangan apakah teman-teman sudah mengalami overthinking? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai overthinking. Yes, berpikir overthinking adalah suatu hal yang memang tidak bisa lepas dari kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai manusia yang normal. Contohnya, mau pilih makanan atau minuman untuk berbuka puasa aja kita juga berpikir, kira-kira kita suka minuman yang seperti apa? Yang hangat, yang panas, atau yang dingin? Atau kira-kira kita lebih prefer memilih makanan yang seperti bagaimana? Suka makanan yang berkuah? Atau suka makanan yang tanpa kuah? Sebenarnya berpikir itu sehat, tapi kalau itu sudah berlebihan, jangan-jangan apakah itu mengarah kepada overthinking? Hampir setiap orang pernah mengalami overthinking. Secara psikologis, overthinking biasanya merujuk pada dua proses, rumination dan worry. Rumination adalah memutar ulang kejadian di masa lalu. Worry adalah mengkhawatirkan hal yang belum terjadi di masa depan. Jadi, overthinking itu bukan hanya sekedar banyak pikiran, melainkan itu adalah sebuah pola pikir yang berulang, sulit untuk dihentikan dan tidak menghasilkan solusi. Nah, kalau berpikir sehat, itu mengarahkan kita pada tindakan atau keputusan yang akan kita ambil. Tapi, kalau overthinking itu justru menguras energi kita tanpa adanya sebuah kejelasan. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara berpikir secara sehat dan overthinking? Berpikir itu sifatnya produktif. Tujuannya untuk mencari solusi agar kita bisa memutuskan sesuatu. Sedangkan overthinking itu sifatnya tidak produktif. Ya muter aja, sifatnya berulang, bahkan bisa mengarahkan kepada obsesif dan tidak berfokus pada mencari solusi itu sendiri. Gampangnya gini, kalau setelah berpikir kamu merasa menjadi lebih jelas, itu artinya problem solving. Tapi kalau setelah berpikir kamu malah menjadi makin cemas, malah menjadi capek dan lelah, kemungkinan bisa jadi itu overthinking. Nah, sekarang kenapa kita bisa overthinking? Kenapa sih? Dan bagaimana sih overthinking itu bisa terjadi? Overthinking bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kecenderungan seseorang untuk merasa takut dalam membuat sebuah keputusan yang salah atau bisa mengecewakan orang lain, sehingga mendorong seseorang tersebut untuk terus menganalisis, berpikir, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan atas keputusan yang dia pilih. Kedua, ada kemungkinan bahwa seseorang mempunyai pengalaman yang traumatis, sehingga hal ini dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk mengalami overthinking. Ketiga, beberapa gangguan psikologis lain seperti gangguan kecemasan atau gangguan obsesif juga dapat menyebabkan overthinking yang berlebihan. Kapan overthinking bisa berkembang menjadi gangguan psikologis yang serius? Overthinking bisa berkembang menjadi gangguan psikologis yang serius ketika ia terjadi hampir setiap hari, mengganggu pola tidur kita, menghambat aktivitas sehari-hari kita, dan disertai dengan gejala fisik seperti jantung berdebar, tegang, sesak nafas, hingga sulit konsentrasi. Dalam kondisi tertentu, overthinking bisa menjadi bagian dari gangguan kecemasan
depresi, bahkan hingga gangguan obsesif. Jadi penting nih bagi diri kita agar lebih aware dan sadar dengan keadaan diri kita sendiri. Apakah kita menjadi sering lebih overthinking akhir-akhir ini, bagaimana intensitasnya, dan bagaimana dampaknya pada aktivitas kita sehari-hari. Nah, sekarang gimana sih cara kita untuk mengatasi overthinking itu? Overthinking merupakan kondisi yang sebaiknya tidak dibiarkan secara berlarut-larut karena bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita. Nah, beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam mengatasi overthinking itu adalah yang pertama, coba cari tahu pemicunya. Jadi, kita belajar nih, kira-kira apa sih pemicu yang membuat kita menjadi overthinking? Setelah kita mengetahui pemicunya atau asal penyebabnya, kita bisa mulai mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dari apa yang membuat kita menjadi overthinking. Kedua, memberikan batasan waktu sebelum mengambil keputusan. Nah, seseorang yang overthinking nih, biasanya dia akan mengalami kesulitan saat dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan dirinya untuk mengambil sebuah keputusan dengan sesegera mungkin. Karena ada kecenderungan bahwa orang tersebut biasanya tidak ingin mengambil langkah yang salah. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa memberikan batasan waktu untuk mengambil keputusan agar tidak terus berlarut-larut dalam pikiran tersebut. Yang ketiga, mencari pengalihan. Setelah mengetahui asal-muasal penyebabnya dan menetapkan cara penyelesaiannya, kita juga bisa mulai mencari kesibukan atau aktivitas lain yang menyenangkan agar bisa mengalihkan kita dari overthinking tersebut. Yang keempat, belajar untuk menerima resiko yang akan kita dapatkan nantinya saat kita memutuskan sesuatu hal. Jadi kita tidak boleh terlalu takut untuk menghadapi hal-hal yang buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Yang kelima yaitu menerima kegagalan. Nah, kebanyakan orang yang overthinking itu seringkali berpikir bahwa ketika ia mengalami kegagalan adalah suatu hal yang salah besar dalam kehidupannya. Nah, tentunya hal ini juga bisa memicu terjadinya stres. Apabila teman-teman sedang membutuhkan bantuan sesegera mungkin dan ingin melakukan konsultasi, teman-teman bisa menghubungi di Instagram saya di @harirp.